warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah penganggaran Ibu Retno Puji Astuti, SEMAK. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Nanti Syawiasi dengan NIM 4322301006. Saya Nashwa Kaisinala Abbas dengan NIM 4322301199. Saya Nova Sanjita dengan NIM 4322301144. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan penyusunan penganggaran penjualan. Saya akan menjelaskan pengertian dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan rencana tertulis mengenai jumlah unit dan nilai penjualan yang diharapkan dicapai dalam periode tertentu. Anggaran ini merupakan dasar bagi penyusunan anggaran-anggaran lainnya seperti anggaran produksi, anggaran pembelian, dan anggaran kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penyusunan anggaran jualan. Yang pertama, membantu dalam perencanaan. Anggaran penjualan memberikan kerangka kerja untuk merencanakan aktivitas penjualan dan menentukan target yang ingin dicapai. Yang kedua, meningkatkan koordinasi. Anggaran penjualan membantu dalam mengkoordinasikan berbagai fungsi dalam perusahaan seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang ketiga, mempermudah pengawasan. Anggaran penjualan menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja penjualan dan mengidentifikasi potensi masalah. Yang keempat, mempermudah pengambilan keputusan. Anggaran penjualan membantu dalam pengambilan keputusan terkait strategi penjualan, alokasi sumber daya, dan penentuan harga. Oke, untuk slide ketiga ada manfaat penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama ada fokus dan arah. Anggaran penjualan memberikan fokus dan arah yang jelas bagi tim penjualan. Dengan target yang terdefinisi, tim dapat bekerja lebih efektif dan termotivasi. Yang kedua, perencanaan yang lebih baik. Anggaran penjualan membantu perusahaan untuk merencanakan strategi penjualan yang lebih baik, termasuk strategi pemasaran, alokasi sumber daya, dan penentuan harga. Yang ketiga, ada peningkatan koordinasi. Anggaran penjualan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara departemen penjualan, produksi, dan keuangan, sehingga semua departemen bekerja menuju tujuan yang sama. Yang keempat, ada pengendalian dan evaluasi. Anggaran penjualan menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja penjualan dan mengidentifikasi potensi masalah. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan tindakan korektif untuk mencapai target yang ditetapkan. Yang kelima, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Anggaran penjualan memberikan data yang lebih akurat untuk mengambil keputusan terkait strategi penjualan, alokasi sumber daya, dan juga investasi. Selanjutnya, slide kelima ada langkah-langkah, yaitu ada analisis penjualan masa lalu. Pertama, tinjau data penjualan historis untuk mengidentifikasi tren, pola musiman, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Yang kedua, ada gunakan data penjualan historis sebagai dasar untuk memproyeksikan penjualan di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang kedua, ada perkiraan kondisi pasar, yaitu yang pertama, lakukan riset pasar untuk memahami kondisi ekonomi, persaingan, dan tren konsumen. Yang kedua, ada perhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penjualan, seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi nilai tukar, dan bencana alam. Yang ketiga, ada perkiraan penjualan. Di dalamnya ada gunakan metode peramalan, penjualan yang sesuai seperti metode rata-rata bergerak, regresi linear, atau metode kualitatif. Yang kedua, ada pertimbangan faktor-faktor internal seperti strategi pemasaran, kapasitas produksi, dan ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, ada penentuan target penjualan, yaitu pertama, tentukan target penjualan yang realistis dan menantang tetapi tetap dapat dicapai. Yang kedua, pertimbangkan target penjualan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang terakhir, ada penyusunan anggaran penjualan. Pertama, buat tabel anggaran penjualan yang berisi rincian produk, kuantitas penjualan, ada juga harga jual, dan total nilai penjualan. Nah, pastikan anggaran penjualan selaras dengan anggaran-anggaran lainnya. Lalu pada slide kelima ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran jualan. Yang pertama ada riset pasar, memahami tren pasar, permintaan konsumen, dan persaingan adalah kunci. Yang kedua data penjualan historis, analisis data penjualan masa lalu untuk mengidentifikasi pola, tren, dan musiman. Yang ketiga ada target pasar, yaitu menentukan segmen pasar yang dituju dan potensi pertumbuhannya. Yang keempat ada strategi pemasaran, yaitu rencana pemasaran yang efektif akan mempengaruhi proyeksi penjualan. Yang kelima ada harga produk, strategi penetapan harga yang kompetitif dan realistis. Yang keenam kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Yang ketujuh ada faktor eksternal, perubahan teknologi, peraturan pemerintah, dan bencana alam dapat mempengaruhi penjualan. Yang kedelapan ada kapasitas produksi. Pastikan perusahaan memiliki kapasitas untuk memenuhi target penjualan. Yang kesembilan ada target perusahaan. Tujuan dan sasaran perusahaan secara keseluruhan akan mempengaruhi penjualan. Yang kesepuluh prediksi ekonomi, yaitu perkiraan ahli ekonomi tentang pertumbuhan ekonomi dan industri tertentu. Di sini ada contoh penyusunan anggaran. Sebagai ilustrasi penyusunan anggaran jualan digunakan data perusahaan kecap asli yang mempunyai data jualan kecap selama 5 tahun. Nah, di tabel berikut ada data penjualan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Di sini juga ada perdata triwulan 1 hingga 4. Pada tahun 2011, di triwulan pertama ada 28 unit, triwulan 2 32 unit, triwulan 3 ada 36 unit, triwulan 4 ada 34 unit. Total penjualan setahun pada tahun 2011 itu ada 130 unit. Total penjualan setahun pada tahun 2012 itu ada 145 unit. Total penjualan pada tahun 2013 itu ada 150 unit. Total penjualan 2014 itu ada 165 unit. Total penjualan pada tahun 2015 itu ada 170 unit. Jadi total penjualan selama 5 tahun ada 760 unit dengan rincian jumlah triwulan pertama itu ada
180 unit, jumlah triwulan 2 itu ada 185 unit, jumlah triwulan 3 itu ada 155 unit, jumlah triwulan 4 ada 200 unit. Nah, rata-rata pada triwulan pertama itu ada 36 unit, berasal dari jumlah triwulan dibagi dengan banyaknya tahun. Jadi 180 dibagi 5 sama dengan 36 unit. Begitupun untuk cara menghitung rata-rata pada triwulan 2, 3, dan 4. Selanjutnya persentase triwulan pertama itu ada 23,68%. Itu berasal dari jumlah triwulan dibagi dengan total penjualan selama 5 tahun. Jadi jumlah triwulan pertama itu ada 180 unit dibagi total penjualan selama 5 tahun yaitu 760. 180 dibagi 760 dikali 100% hingga mendapatkan hasil 23,68%. Di sini daerah penjualan ada 2 wilayah yaitu Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Untuk wilayah Banjarmasin, kecap sedang harganya 500 per botol, kecap manis 600 per botol, kecap asin 500 per botol. Untuk wilayah Martapura, kecap sedang 600 per botol, kecap manis 750 per botol, kecap asin 600 per botol. Distribusi penjualan tiap jenis produk ditaksir untuk kecap sedang sebanyak 50%, kecap manis sebanyak 30%, dan kecap asin sebanyak 20%. Dari data tersebut bisa dibuat ramalan jualan tahun 2016. Di sini kita menggunakan metode kuadrat terkecil, maka dibuatlah tabel pembantu. Di sini ada tabel N menunjukkan tahun keberapa, terus ada tabel tahun, lalu ada tabel jualan Y, lalu ada tabel X atau tahun mendasar, lalu ada tabel X kuadrat atau X kali X, lalu ada tabel XY atau tahun mendasar dikalikan jualan. Sigma di sini dari tabel di atas bisa dilihat sigma Y sama dengan 760, sigma X sama dengan 10, sigma X kuadrat sama dengan 30, sigma XY sama dengan 1620. Lalu kita mencari persamaan tren garis lurus dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Lalu kita mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai B menggunakan rumus N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat. Nilainya B sama dengan 5 dikali 1620 dikurang 10 dikali 760 per 5 dikali 30 per 10 pangkat 2 sama dengan 10. Lalu mencari nilai A-nya dengan rumus sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N. Dengan nilai A sama dengan 760 dikurang 5 dikurang 10 dikali 10 per 5. Hasilnya sama dengan 132. Setelah nilai B dan A-nya ketemu, bisa dimasukkan ke dalam rumusnya. Y sama dengan 132 ditambah 10X. Nah, kita bisa melihat jadinya ramalan jualan tahun 2016 sama dengan 132 ditambah 10 dikali 5 sama dengan 182 botol. Jadi tahun 2016 nanti penjualan kita sebanyak 182 botol. Lalu ada rincian perhitungannya. Ramalan jualan kecap tahun 2016 sebanyak 182 botol untuk daerah Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Banjarmasin 2/3 dikali 182 botol sama dengan 121 botol. Martapura 1/3 dikali 182 botol sama dengan 61 botol. Lalu jumlahnya sama dengan 182 botol. Untuk wilayah Banjarmasin, kecap sedang didistribusikan 50% dikali 121 sama dengan 61 botol. Kecap manis distribusinya penjualannya 30% dikali 121 botol sama dengan 36 botol. Kecap asin didistribusikan 20% dikali 121 sama dengan 24 botol. Jumlahnya 121 botol. Untuk wilayah Martapura, kecap sedang didistribusikan 50% dikali 61 botol sama dengan 31 botol. Kecap manis didistribusikan 30% dikali 61 sama dengan 18 botol. Kecap asin 20% dikali 61 botol sama dengan 12 botol. Jumlahnya 61 botol. Lalu jumlah dari Banjarmasin dan Martapura yaitu 121 botol ditambah 61 botol sama dengan 182 botol. Baik, selanjutnya kita di sini bisa menghitung anggaran di tiap wilayah per triwulan. Jadi di sini ada triwulan 1, 2, 3, 4 di wilayah Banjarmasin. Nah, kita bisa mencari per produknya yaitu dari persentase slide pertama dengan total produknya lalu dikalikan dengan daftar harga pada slide sebelumnya. Sehingga pada triwulan pertama rencananya 29 botol dengan anggaran 15.400. Nah, di triwulan kedua rencananya itu 30 botol dengan anggaran 15.900. Lalu di triwulan 3 rencananya itu 31 botol dengan anggaran
16.400. Lalu di triwulan 4 rencananya itu 31 botol dengan anggaran 16.400. Jadi total triwulan 1, 2, 3, 4 itu 121 botol dengan anggaran 64.100. Lalu begitu juga pada wilayah Martapura. Di triwulan pertama rencananya itu ada 14 botol dengan anggaran 9.000, triwulan 2 rencananya 15 botol dengan anggaran 9.600, di triwulan 3 rencananya 16 botol dengan anggaran 10.350, di triwulan 4 rencananya 16 botol dengan anggaran 10.350. Jadi total triwulan 1, 2, 3, 4 pada wilayah Martapura itu 61 botol dengan anggaran 39.300. Saya akan menjelaskan anggaran jualan pada perusahaan kecap asli. Pada daerah Banjarmasin, di triwulan 1 yaitu totalnya 29 botol dan anggarannya Rp15.400.000. Di triwulan 2 yaitu 30 botol dan anggarannya Rp15.900.000. Di triwulan 3 yaitu 31 botol dan anggarannya Rp16.400.000. Di triwulan 4 yaitu 31 botol juga dan anggarannya Rp16.400.000. Dalam setahun jika ditotalkan yaitu menjadi 121 botol dan anggarannya Rp64.000. Pada daerah Martapura yaitu di triwulan 1 totalnya 14 botol dan Rp9.000. Di triwulan 2 yaitu 15 botol dan Rp9.600. Di triwulan 3 yaitu ada totalnya 16 botol dan Rp10.350.000. Di triwulan 4 yaitu ada 16 botol juga dan Rp10.350.000. Dalam setahun yaitu 61 botol dan anggarannya Rp39.300. Selanjutnya itu menjumlahkan total Banjarmasin dan total Martapura. Di triwulan 1 totalnya menjadi 43 botol dan Rp24.400.000. Di triwulan 2 yaitu menjadi 45 botol dan anggarannya Rp25.500.000. Di triwulan 3 yaitu 47 botol dan Rp26.750.000. Di triwulan 4 yaitu 47 botol dan anggarannya juga Rp26.750.000. Jika ditotalkan akan menjadi 182 botol dan anggarannya Rp103.400.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.